Adik-adik sekalian ini yang gundul-gundul, kamu salah kalau mau kaya masuk tentara. Ibu-ibu, Bu, ibu salah milih jodoh kalau mau kaya. Tapi percayalah, dengan tentara bapak ibu, suamimu tentara, bapak pekerjaan tentara, tidak akan miskin. Iya, tapi susah kaya. Boleh kaya, boleh minta pensiun dini, jadi pengusaha. Jadi tentara, sudahlah. Kalau tentara itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 makannya apa? Sari mie. Turun sedikit. Tanggal 21 sampai 30 saridon. Obat sakit kepala. Gaji habis, cicilan belum lunas. Tapi saudaraku, soal kaya bukan soal banyaknya uang, tapi soal pandainya kalian bersyukur. Supaya kalian pandai bersyukur ya. Adik-adik ini tentara. Boleh enggak kalian pakai baju seperti saya? Nah, adik-adik prajurit, boleh enggak pakai baju seperti saya? Boleh. Boleh pakai peci seperti saya? Boleh. Tapi boleh saya pakai bajunya Pak Kolonel? Boleh. Wah, ditangkap saya, Pak. Kenapa? Tentara palsu. Itulah rezeki kalian, tentara. Masih ingat waktu mendaftar? Masih? Berapa orang yang kalian kalahkan? Ratusan. Dan saudara-saudara sekalian yang ceramah di sini sekarang, saya pernah cita-cita jadi akabri. Daftar saya Jalan Garuda, Makassar, depan kantor Pertamina. Saya pergi daftar, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Makanya saya tadi lihat ada juga tentara pendek-pendek saya ini. Mirip-mirip aja tinggiku ini. Ya, saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 1 senti. Teman saya, komandan, lulus. Dia polisi. Sekarang dia, kalau di sini tentara letkol, dia AKBP, reserse, pakai baret merah, Polda Sulawesi Barat. Saya lulus jadi ustadz karena gagal jadi akabri, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai Kopassus, kucaramai kau semua. Berarti jangan pernah sangka buruk dengan apa yang Allah kasih kalian. Waktu mendaftarkan mau semua jadi tentara, ya toh? Tapi ada temanmu yang tidak lulus. Itulah rezeki. Hei, Bu, Ibu, mau enggak saya kasih iPhone? iPhone 15 1 tera. Mau Ibu? Mau? Tapi begitu saya kasih Ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Ya toh? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal telinga. Dan hebatnya ini telinga, tempatnya bagus. Pernah enggak Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya telinga satu dibawa ketek? Halo, siap komandan. Di mana kau? Ya, dia komandan. Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bu, iPhone 15 itu yang membuat dia mahal karena kameranya. Kamera ada namanya tele, lensa. Itu puluhan juta harganya. Berarti yang mahal ini handphone bukan kamera, tapi apa? Mata. Biar punya kamera lensa harga 100 juta tapi tidak bisa melihat, kau mau apa? Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan lensa, yang mahal Allah kasih kita mata. Hebatnya lagi ini mata autofokus. Bapak lihat waktu pertama tadi kameraman saya pasang, itu udah putar-putar itu dulu. Kenapa? Mau dilihat fokusnya baik atau tidak. Karena kalau tidak fokus, suaranya ada, gambarnya kabur. Dibunuh.
Ini mata autofokus, tidak perlu kau putar-putar. Begitu buka, komandan, siap komandan. Bagaimana seandainya harus diputar? Di tembok duluan maka sama musuhmu, baru kau putar. Waduh. Iya toh? Hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba kalau tidak bisa dibedakan prajurit. Kenapa ini malam minggu lain-lain? Wih, ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Adek kenal Rizky Ridho? Rizky yang pemain bola kemarin? Kenal? Tahu apa? Rizky Ridho. Kenal Lionel Messi? Kenal? Tahu? Itu gajinya Lionel Messi dikumpul kalian semua satu markas ini belum mengalahkan gajinya Lionel Messi 1 bulan. Apakah dia hebat? Bukan. Karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa Lionel Messi jago kalau lututnya tidak bisa bengkok? Masa main bola begini? Maka yang mahal bukan bola, bukan skill, yang mahal lutut. Begitu juga kalian tentara. Saya yakin komandan kita Pak Kolonel Irfan tidak bakal jadi tentara, tidak bakal naik jadi jenderal kalau tiba-tiba lututnya tidak bisa bengkok. Maka tetap bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tanya ibu-ibu nih, jawab dengan jujur. Bu, kenapa ibu bisa hadir di pengajian ini? Karena suamimu tentara. Iya toh? Coba kalau suamimu Satpol PP di luar, tidak boleh kau masuk di sini. Maka bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi suamiku jelek Ustaz. Ya jodohmu, takdirmu itu. Kenapa? Karena kalau dia cakep, dia malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Jelas? Maka selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah sangka buruk dalam hidup ini. Yang membuat kalian menderita, yang membuat bapak ibu susah dan sengsara hati kalau ibu sangka buruk. Bu, tidak mungkin ibu bahagia kalau selalu sangka buruk sama suami. Tidak. Bertahan jadi tentara, anggota Persib, tapi kalau sangka buruk sama suamimu, sudah gaji sedikit, rumah asrama, mobil-mobil tentara, pergi majelis taklim, kalau naik setengah mati. Sudahlah, saya tahu semua ibu. Iya kan? Ya. Tapi kalau selalu sangka buruk, maka sudah kita susah hidup, tidak bahagia lagi. Tapi kalau ibu bahagia, selalu sangka baik, lihat istri orang mewah mobilnya, bagus rumahnya, tapi ibu bisa berkata, meskipun mobilku tidak baik, tidak semegah kamu, tapi suamiku baik, kami rukun rumah tangga. Daripada kau rumahmu bagus, mobilmu mewah, tapi bertengkar tiap hari. Tapi kalau orang kaya bertengkar tiap hari, masih dinikmati dunianya. Tapi kalau sudah jelek, gaji ala kadarnya, rumah bocor-bocor, bertengkar terus, kapan kalian bahagia? Yang herannya bertengkar, hamil lagi. Ada begitu di sini. Maka resepnya bersyukur, sangka baik. Halo ibu, bu, telepon suami pagi, tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi latihan. Telepon lagi duhur, tidak dijawab. Oh, suamiku ini sholat duha, sholat duhur. Telepon lagi asar, tidak dijawab. Oh, dia lupa HP-nya ini, kesian.
Tiba-tiba masuk WhatsApp teman asrama. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tanda perasaan toh? Iya. Syukur sangka baik. Ya. Insya Allah kalau selalu bersyukur kaya kita Pak. Kalau kita selalu sangka baik, bahagia hati. Kapan dia kufur, tidak bersyukur, meskipun sudah dikasih banyak, tapi dia selalu merasa kurang, itulah orang miskin. Dan soal rezeki, ibu tidak usah cemas, Allah yang jamin. Mau tahu rahasia rezeki? Saudaraku para prajurit, tahu cicak? Tahu cicak? Apa dimakan cicak, bos? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Bagaimana ceritanya? Mana bisa makan itu cicak? Satu di dinding, satu terbang. Enggak masuk akal toh. Tapi lagu saya waktu kecil apa dia bilang? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Iya toh? Maka saudaraku, jangan pernah sangka buruk soal rezeki. Allah sudah tahu. Kenapa kami ini gaji sederhana? Allah tahu kalau bapak gajinya banyak, bapak bisa masuk neraka. Kenapa? Dia pakai maksiat. Kenapa suamiku sudah komandan regu, mobil masih itu terus? Allah tahu kalau mobilnya suamimu baru, dia punya niat istri baru. Ya toh Pak? Ya. Sudahlah, kalau tentara, mana ada tentara berani sama istrinya? Komandanmu. Dia bilang teman saya, sebenarnya kami ini tidak takut sama istri. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau saya Bu, saya tidak takut sama istri. Demi Allah saya tidak pernah takut sama istri saya. Cuma istri saya lebih berani dari saya. Ya, resep bahagia, syukur dengan merasa cukup. Yang kedua, sangka baik. Sangka baik. Kenapa saya sudah sekolah, sudah pendidikan, sudah layak, fisik baik, kok saya tidak dikasih jadi komandan? Allah tahu kalau kau komandan, kau tidak mampu memikul tanggung jawab. Sangka baik, maka pasti bahagia. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya, itu poin pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana poin kedua? Bagaimana cara bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Satu, syukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma kalau ucapkan hamdalah, jangan buru-buru. Anakmu lulus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasti ada bekasnya. Kecelakaan, pesawatnya suami, tapi suamimu selamat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasti berbekas. Ada mutasi, tapi suamimu baik mutasinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ucapkan hamdalah, tidak jelas cara ucapkannya, buru-buru dan seperti makan pisang goreng panas. Ada kan orang ucapkan hamdalah tidak jelas. Coba lihat kalau dia berzikir di masjid. Coba lihat berzikir di masjid. Apa dibaca? Subhanallah, subhanallah. Itu yang baik. Tapi biasanya kan cepat dan jelas. Kau ketawa karena membayangkan dirimu semua toh? Supaya berbekas, ucapkan hamdalah, usap di dada, mau sempurna, terjemahkan dalam hati. Segala puji bagi Allah
Tuhan seru sekalian alam. Yang kedua, cara bersyukur, sujud syukur. Bagaimana caranya? Seperti ketika sholat, langsung sujud. Di mana Ustadz? Bagus di masjid. Boleh wudhu, lebih bagus lagi kalau ada wudhunya. Kalau tidak ada wudhu, tidak apa-apa. Di dalam tugas, lagi kita latihan. Ada kecelakaan dalam latihan, kita selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, langsung sujud syukur di tempat itu. Dengan ucapan apa? Boleh Bapak contoh ucapan saya, boleh tidak? Begini, ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda syukur hamba kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Saya terbebas dari bencana ini. Dapat pengumuman sekolah, kenaikan pangkat, masuk dalam nama kita. Alhamdulillahirabbil alamin, sujud syukur.